Abang Ewong Sahrul bang. Lupa pakai wifi. Hola, hola, hola bamba. Abang Ewong Sahrul bang. Abang bolak-balik VV palsu bang. Abang muka Sahrul macam abang-abang. Live sambil makan dong, udah kelar makan sayang. Tadi mana tasku tadi? Aku kan nyolong ada berapa biji lengkengnya. Iya. Enggak, jatuh di bukan nyolong, jatuh di tanah. Aduh, kau bilang nyolong. Ya, diambil lah. Gedong-gedong tau. Iya. Manis lagi. Manis di sini lengkongnya. Apalagi gratis. Lengkongnya di sini enak. Gede guys. Karena dari ini, dari selatan Thailand, dari Hat Yai. Makanya Thailand itu kan manis-manis kan buahnya kan. Gedong tau. Kak Gap pakai BH nggak? Enggak pakai BH. Kenapa? Kenapa? Kamu mau netek? Iya. Pengen lihat kalian berjambak-jambakan. Iya, aku mah kalau ketemu dia aku iklan nih mukaku. Tonjok. Kutunggu dia nyentuh badanku. Aku nggak akan ngelawan. Aku akan jadi seorang yang teraniaya. Tapi setelah itu dia akan kubuat busuk di penjara. Dagingnya kan, giginya kecil. Makassar. Bagi dong. Sini dong. Ini kembar loh. Nggak boleh makan yang kembar. Masa sih? Kakak yang bilang. Jadi balik sebelum puasa, Kak. Aku jadi entar Jastipan titip Kak Gaby aja. Nela. Hah? Ih, mana boleh bawa itu? Masa nggak boleh? Boleh. Enggak, ditahan. Masa? Gue udah pernah bawa dari Hongkong dulu. Kamu suka Justin itu? Enggak, gue gak berani. Di Jepang ini banyak yang bawa. Bawa aja, kalau aja ngambil bawlingnya. Gue gak mau. Gue pernah bawa itu dari Hongkong. Gue bawa dildo yang ada ikat pinggangnya. Ikat pinggangnya buat teman gue lesbi kan. Terus bawa vibrator pokoknya getar-getar gitu. Kena yang besar-besar gitu. Kan cek langsung keluar di X-ray kan. Masuk bagasi kan? Masuk. Dulu aja yang gak ketat aja kena. Apalagi sekarang yang ketat. Mau makan apa? Makan buah ini sayang, buah apel. Enak apelnya. Kontol badak. Si kakek kok nggak tahu style sih? Emang dia nggak tahu style. Dari dulu masih sama aku itu, setiap dia mau kemana-mana, aku tukang dandanin. Dia nggak tahu style, say.
Bener-bener orang udik, seudik-udiknya. Makanya norak kan, susah. Kalau orang baru ngerasain duit, ya, kayak begitu norak, kampungan. Kalau orang yang dari kecil udah biasa hidup enak, ya, nggak ada norak-noraknya, say. Kau lihat Alpita, hah? Kau lihat Alpita dari lahir brojol udah bawa duit. Kau lihat Alin Lee, dari kecil udah bawa duit. Gak usah kau lihat aku lah ya. Nanti aku dibilang halu lagi. Karena kalau orang yang dari kecil bawa duit, gak akan begitu, say. Gak akan norak. Beneran deh. Hei kak, aku udah banyak negara. Semua tentang klub kamu kebakaran. Emang kenapa klubku kebakaran? Masalah buat lo. Duit gue. Klub gue yang penting I'm on with about my club. Mau kebakaran, mau gue bakar, mau kena gempa bumi, duit gue say. Duit gue, tidak pakai duit orang. Kecuali klub gue kebakaran, gue pakai investor, itu tanggung jawabnya besar. Ini gue buka klub gue mau kebakaran kek, mau gue bakar kek, ya, mau gue lindes pakai tronton, mau gue apa lagi, ya, nggak masalah, say. Kamu nanya, ya, itu duit gue, iya. Gue mah bukan si cabul. Si cabul bikin apa? Bikin body lotion yang nggak laku sama sirup hari raya aja. Harus nipu orang dulu, ya. Harus narik investor dulu yang sampai sekarang nggak kebayar. Yuke mau cerita masalah klub kak. Cus, Yuke, mana Yuke? Panggil. Cus Yuke, cerita Yuke. Apa perlu ku naikkan kau Yuke di live-ku? Naik. Mana Yuke live? Udah Yuke bongkar semuanya. Naiklah. Ada rahasia apa yang terselubung dari klub terbakar itu? Penasaran juga Ya dialah. Penisirip. Logikanya ya. Logika ya. Baru dibahas. Logika. Nih, ini kita berbicara logika ya. Sebelum klub kebakaran, dia naikin status ada yang terbakar tapi bukan api cemburu. Nah, itu kita berpikir secara logika yang rasional. You know rational, you know logika. Pas yang kita habis kebakaran kan ada yang kesurupan kan? Nah, ada yang kesurupan bilang apa lah? Yang kesurupan itu? Kenapa rumahku dibakar gitu kan? Ya. Iya kan? Merinding aja. Iya kan? Langsung merinding olah. Pas habis kebakaran 3 hari itu ada yang kesurupan. Kesurupan bilang kenapa rumahku dibakar? Disebutin kan siapa aja berapa orang kan? Tuh merinding tuh. Ada yang joget-joget pas kebakaran. Iya, kalau joget-joget mah pas sudah setelah kebakaran. Status itu loh, story loh. Ada yang terbakar tapi bukan api cemburu. Dengan baju dia warna merah. Masih ada tuh, masih ada stok gua screenshot di handphone sini kalau nggak salah. Masih ada nih ya. Ntar, gua buka.
Abang, ewek dedek bang. Abang, dedek pakai PP belakang. Tapi kok kakak nggak ke band-band? Apa? Kita loh yang apa ke band dulu. Kok kamu mau doain kakakmu ke band sih Malah anjing? lo posting anak kecil si Plika itu ke band langsung. Emang Instagram lagi aneh. Kakak kadang-kadang orang kemarin lagi ini pakai skincare dokter bagus aja ke di take down story-nya. Ntar ya guys, kita cari. Aduh. Kita cari dulu, kita cari dulu, kita cari dulu. Makin dikit makan. Hidup makan biasa nih kamu pakai kayak Makasih. itu gatel. Nggak usah nggak usah lanjutkan makan. Enggak, udah kok. Padahal udah pakai. Tadi habis lagi pas. Ntar aku beli. Alhamdulillah. 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 Kenyang. Kenyang. Ntar ya guys, aku cari dulu screenshot story-nya itu karena banyak. Abang, gebuk Sahrul bang. Abang, Sahrul yang macam binatang. Di sini, di sini apa di handphone satunya ya? Kayaknya handphone yang aku pakai live deh. Masa? Nanti di posting aja. Nanti aku posting ya guys. Kan aneh. Tapi ngapain sih posting-postingnya udah lah, ngapain sama orang gila. Iya, kayaknya di handphone yang ini. Di handphone yang apa? Aku pakai live. Ntar dulu, tapi penasaran aku. Abang, ewek nenek man. Abang, Itu nggak mau semangka deh. Enggak. ewek nari neki belakang. Tar ya. Abang, bentar ya guys. Ntar aku lagi cari. Nah, ada. Nih, ada yang terbakar, tapi bukan hati cemburu. Nih ya. Tuh, dia live bahas seperti ini. Terus dia buat story seperti ini. Tuh, ini sebelum kejadian. Ya. 13 jam sebelum kejadian. 13 jam sebelum kejadian. Tuh ya, 13 jam sebelum kejadian kebakaran, dia live, terus langsung dia update kayak begini. Ada yang terbakar tapi bukan hati cemburu. Tuh. Kalian simpulkan saja, saja. ya. 4 orang pinter, ya. 4 orang pinter. Cowok lagi bahas, Mak. Yuka ya, Yuka lagi bahas ya. Apa namanya? Beberapa orang pintar di Kalimantan, orang pintar di Bali, semuanya bilang yang sama. 3 orang kan katanya, 3 orang. 3 orang katanya, yang dua
wujudnya perempuan, yang satu wujudnya laki. Kenapa kamu bakar rumah? Iya, kamu kenapa mau bakar rumahku yang kesurupan itu kan? Iya. Ih. Dia kan gila main dukun, guys. Dia tuh gila berdukun banget. Merinding, Bok. Naikkan Yukanya lagi gimana bisa naikinnya? Suruh dia masuk live dulu lah. Suruh Yuka masuk live ku, aku invite dia live. Ih, gatel. Terus bilang suruh Yoga turun dulu, keluar dulu. Bilang suruh Yuka keluar dulu, save live-nya, terus masuk ke live ku sini. Nanti biar live ini juga aku save. Oke, Sarul bejat banget. Ih, dia mah dajal. Dia tuh definisi dajal di dunia nyata. Beneran deh. Definisi dajal di dunia nyata. Itu bener-bener dia. Aku tuh banyak nemuin orang jahat, tapi nggak pernah selicik dan sebiadab dia. Jahat ya udah sebatas jahat gitu loh. Aku banyak kok teman-teman jahat. Teman-teman yang ngejahatin aku, ngejahatin orang lain gitu kan. Pokoknya orang jahat lah, aku sering ketemu gitu. Tapi nggak pernah ketemu orang yang selicik dan sebiadab dia. Dia itu bener-bener, aduh, na'udzubillah min dzalik, bener-bener deh, sumpah. Minta ini. Bener-bener na'udzubillah min dzalik. Liciknya dia, jahatnya dia, biadabnya dia. Permainan katanya yang bisa membuat orang. Jadi bener-bener ini banget gitu loh. Apa namanya? Bener-bener pinter muter balikin fakta, ya. Playing victimnya, pembohongnya, penipunya. Aduh, udah nggak apa sih, sibuk banget beberes mulu dari tadi. Jiwa mak lu nggak usah keluarin di sini ya. Iya, jiwa babu nggak usah keluarin di sini. Kita ini nginep di hotel, ada room service, cleaning service, ya. Beres mulu, udah kayak nenek-nenek. Bener Kak, dia kebanyakan suntik hormon apa gimana? Enggak. Kalau suntik hormon kebanyakan tuh nggak kayak gitu, say. Dia itu emang licik, terlahir licik, terlahir biadab. Bukan kebanyakan hormon, malah dia kekurangan hormon. Lihat aja badannya. kayak bapak-bapak begitu. Nggak ada. Orang kebanyakan hormon tuh cantik kayak gue nih, ya. Minum lamun setiap hari, setiap mau tidur minum lamun supaya makin cantik. Jadi tompewong, lengan kecil, nggak kayak kuli, nggak kayak Sahrul, muka nggak petak, nggak kayak papan catur. Pusing gibah mulu, siapa suruh lu nonton, goblok. Yoka, lu lagi nonton live gue kan, sambil live kan, masuk ke live gue sini. Ngapain lu nonton live gue? Save videonya. Save video lu, masuk ke sini kita live bareng. Lu buka semuanya di sini, Ngapain kayak begitu? Masuk sini sayang. Masuk sini. Abang Ewong Sahrul bang, Ewong dari Meki belakang. Naikin Kak mana? Yukanya, kalian komen di live-nya Yuka, suruh masuk ke sini Yuka gitu. Disuruh Gaby masuk ke live-nya. Cantik. Hah? Yuka takut masuk ke live sini, dia nggak bisa pasang filter kayaknya. Bisa Yuka kok sambil pasang filter, nggak apa-apa. Masuk ke pepek mama cus, janganlah kau masuk ke pepekku, jadi ini lagi kau, jadi teong lagi.
Iya kan? Kelihatan kan siapa yang jahat kan? Satu persatu orang-orang dalam hidupnya dia semuanya pergi. Berpikirlah rasional dan dengan logika kalian. Kalau dia orang baik, dia tidak akan ditinggalkan satu persatu oleh teman-temannya. Ya, kita harus berpikir pakai logika loh. Kalau dia orang baik, dia tidak akan pernah ditinggalkan satu persatu oleh teman-temannya. Kalau gue orang jahat ya, gue udah bangkrut, gue udah ibarat kata lagi miskin, gue pasti ditinggalkan tuh sama Ola, sama Cevita, sama Ayah, sama keluarga gue, sama Oli, sama pokoknya teman-teman gue yang lain semuanya, sama Alin. Alin aja, lah kakak cerita sama kamu, gimana Alin? Transfer dulu 5 juta. Nggak pernah tiba-tiba aku sering cek mutasi kan, tiba-tiba ada pengirim dari atas nama dia gitu loh. Itu nggak pernah ngaku sok kaya si Alin, nggak pernah dia ngaku dia kaya ya. Tiba-tiba cek mutasi rekening dia tanpa dia suruh ya, tanpa dia chat cure aku transfer duit atau apa, nggak pernah. Tiba-tiba ada aja. Kalau dia, semua ninggalin dia. Alin kemana ya? Alin lagi audisi Putri Indonesia sayang. Enggak, Alin lagi ngurusin Putri Indonesia Kalimantan Barat. Alin nggak bisa join lagi, dia udah tua. Udah 36 kan Alin tahun ini? Mana? Tahun ini 36 Alin. Tahun ini 35. Enggak 30. Gimana sih? Iya. 31 paling maksimum. Iya. Masa sih Cek? Iya. Ali itu masih kritik. Dia SMA aja, aku umurku 16 tahun. 15 tahun. Lebih tua dari dia. Iya, dia SMA aja, aku umurku 16 tahun. Berarti kalau dia SMA umur 16, enggak mungkin dia lebih Enggak, dia SMA, aku 16 tahun. Ih, ngomong sama iya. Alvita ini ya, capek pakai otot. Bentar, telepon dia. Iya, pakai urat ngomong sama dia. Iya, emang tahu seumuran Ola. emang dia lebih muda dari aku. Aku nggak pernah bilang dia lebih tua. Ngomong sama dia mah harus pakai urat, capek. Namanya nenek. Dia itu memang lebih muda dari aku, tapi aku waktu dia SMA, umurku tuh udah 15 tahun apa 16 tahun. 16 tahun kalau nggak salah. 30 Alim maksimum. Coba telepon. Ini udah lagi WA. Dia belum mau. Jangan WA, telepon. Ayo, taruhan. Taruhan ya. Taruhan dulu. Sejuta. Kontol. Sejuta, ayo, jangan kau ngomong. Kalau SMA 16, kalau di SMA kakak 16. Enggak ada mau ambil taruhan. Ayo aja. Apa lu? Ayo 1 juta. Iya, lu bilangnya umur berapa? Di atas 30 lah. Iya. Iya, tapi enggak 36. Dia pokoknya dia 33 atau 35. Dia bilang mentok 30. Iya. 31 dia. Pokoknya 33 atau 35. Ayo, Len. Atau 34. 33 atau 34. Ayo, Len. Kalau dia 30, masa dia beda 2 tahun ya Ola? Enggak akan dulu bangun. Emang kamu 30 sekarang? Enggak lah, 28 kan Iya beda kan? tahun berarti. Itu namanya mature. Tau nggak? Mature dia. Lu nenek-nenek bukan mature. Iya. Oh. Iya mature. Bukan pelacur. Kalau gue pelacur. Itu Oh, mature. Alun mature, ya. Alvita nenek-nenek. Kalau gue pelacur. Gue mah nggak malu ngakuin diri gue lonte. Nggak pernah gue bilang gue bukan lonte. Nggak pernah say. Nggak pernah gue bilang gue bukan lonte. Dari zaman dulu pun gue live, gue ngomong pun gue ini lonte. Nggak pernah gue bilang gue bukan lonte. Nggak pernah. Ya. Jadi kalau misalkan ada Alin 33, kayak yang komen nih Alin 33. Ya dia bilang paling mentok ya 30. Dia susah sama nenek-nenek kita ngomong nih nengkang, capek. Woi, 30. Gua bilang 30, 31. Lu bilang kan 35 ke atas nih. 31. Olah bilang 30 ke atas, saya kakak dengar enggak tadi mentok 31. Tetap aja ada yang benar. Lin, kau angkatlah telepon ini. Kita mau bunuh-bunuhan ini.
kita mau bunuh-bunuhan. Umur. Tar dulu, umurmu berapa? 31 kan? Umur 31. Diam dulu. Umurmu berapa, Cur? 31. Nih. Kan? Ya kau bilang tadi mentok 30. 31 paling enggak. Iya, lu dijadiin taruhan pada nggak ada yang mau ngaku. Katanya kau 35, 36. Enggak, aku nggak. Ya. Dia bilang umur berapa, dia sering nggak mau ngaku kalau salah. Dia umur berapa bilang ya? Ayo, 35, 35. kan? Aku bilang Alis sekitar 35-an. Iya. Sini lah yang ngomong. Tadi ya Kak Gaby bilang umur kakak 35, 36. Cevita bilang enggak, mentok di 30. Dia bilang kayak itu Alin masih muda. Dia bilang kayak itu mentok 30. Gila nunjuk 31 kayak mana siapa yang menang dulu ketahuan gue. Berarti kalian menang lah taruhannya. Udahlah ti anjing. Enggak ada yang pernah. Enggak ada lah. Gara-gara kok kami jadi ini nih permusuhan. Ya kan ya, nih baik-baik aja ya, ini baik-baik aja Tuh, ya, ya. nggak ada yang kenapa-napa. Banyak ini kan aku lagi live, banyak nanya ke Alin mana. Aku bilang kemarin kau kan di Itali kan. Alin lagi di Itali. Ih cantik kali Cur. Profil picturemu di mana nih di Itali? Di Paris. Oh, manja kali loh. Ya. Aku kesana nanti insya Allah kalau nggak Juli kayaknya habis Kesia kompetisi. Ketemu lah. Iya kan pas summer aku nggak bisa winter kan, nggak kuat. Tuh, Bang. Ya udah kita sama-sama lah ke sana yuk. Aku kan sama laki aku dulu, Giling. Oh ya udah nanti kita ke Paris ya sama-sama ya. Aku juga mau ke Itali kok. Paris. Aku mau ke Itali juga kok. Paris. Baik-baik. Tuh ya Alin ya. Banyak yang nanyain ke Alin mana. Alin sehat walafiat, baik tanpa kurang satu pentil apapun. Ya. Dia sibuk ngurusin suaminya, dia sibuk ngurusin kehidupannya, dia sibuk ngurusin bisnisnya. Ternak babi kau gimana jalan? Udah bikin kandang lagi. Dong, kandang gua sekarang. Oh makin luas tuh. Alin punya ternak babi. Ya. Alin punya ternak babi, makin banyak babinya dia ya. Dia sibuk ngurusin bisnis ya. Alin itu banyak bisnis. Dia diam-diam menghanyutkan. Jadi apartemenmu udah jadi belum yang di Pik? Udah jadi lah. Udah. Jalan udah lunas. Udah serah Mau disewa. Oh udah udah sewain. Mau. Oh mau disewain. Ini masukin ke ini aja, ke Nayang aja ini propertinya. Gitu. Udah kitanya, kita live ya, aku nonton aja. Nah, tuh Alin punya 2 apartemen. Cash, tau nggak? Ya. Sampai bingung mau Di diapain. Alvita tuh pisang digosek-gosekin sampai kebuka kayak Mau begitu. makan tadi. Marah. Terus matiin sama dia. Nih. Nah, yang pintar yang bisa nemuin Kak Alin dari 1.000 itu hebat kalian. Ya. Alin itu nggak halu-halu say, ya. Mobil cash, apartemen 2, di Pantai Indah Kapuk 1, di atas Mall Casablanca 1. Ternak babinya ada, ya. Belum lagi bisnis-bisnis yang lainnya dia. Nggak halu-halu, dia nggak halu-halu. Ternak Sarul, iya aku pengen tuh ternakin Sarul biar makin banyak dajal. Nanti dia bikin kok ini, bikin sekte Dajjal. Manis banget pisangnya. Manis kan? Banget nih, enak. Iya. Pisang itu jangan dimasukin kulkas. Emang enggak? Kalau dimasukin kulkas dia nggak akan manis. Ada. Emang iya beneran? Oh iya. Itu ya kalau di kaca yang kakak bilang. Iya ini enak banget. Oh ya dicicip kan katanya. Boleh anjing, nyantol kocelan sama plastik-plastiknya pun boleh. Sama kayak di Bangkok. Iya hampir sama. Bentar lagi expired loh Kak. Tanggal berapa? Enggak, orang baru beli tadi. Tanggal 12 bulan 3 2020. Lama. Masih lah, berapa hari ini baru tanggal berapa, Ola? Kalau dia kau nggak maki-maki bolot. Hah? Kalau aku langsung suaraku langsung okta. Dia tahu cerdasan adiknya sampai titik mana. Iya. Ola tuh nggak bisa. Dia bolot-bolot ngeselin, tetap cerdas. Otak dia tuh otak dia pinter. Jadi ya kalau adik kalian ini nginjak kepala terima aja. Nah, cuma pemalas doang, malas geraknya. Itu doang. Tapi nyapu nggak males ya, Iya. urusan kebersihan ya. Urus kebersihan dia nggak malas, tapi kalau disuruh gerak,
Indomaret deket, Indomaret tuh deket banget, deket. Indomaret itu bisa dihitung kayak cuma 30 langkah. Dia nggak mau gerak guys, katanya alasannya ada anjing Kak, males lah lagi ini. Alasan dia nggak pernah mau bergerak, padahal itu cuma 30 sampai 50 langkah aja Indomaret. Kayak sekarang aja tadi ya kita mau makan keluar ya, dia bilang nggak, aku nggak mau, aku di sini aja katanya. Bela-belain dia nggak mau loh, alasannya panas lah, apalah. Di alam kubur dingin lah. Coy ya. Mana sih Yuke? Naik sini lah Yuke. Cus kita live bareng. Si Sahrul itu jangan diternak sayang. Satu aja kita udah punya dajal punya dajal gitu kan. Dajal satu aja itu kita udah ini gitu loh, udah bikin naik darah. Apalagi kalau diternakin. Kecuali ya daging Sahrul bisa dimakan, diternakin nggak apa-apa tuh. Habis diternakin untuk dimakan, dinikmati. Kita jangan miara dajal, say. Dajal jangan diperbanyak. Cukuplah sudah Sahrul saja. Yuka lagi sibuk live kak. Iya, ada Widya tuh. Widya. Iya males banget adekmu ini. Males banget kak. Sumpah nggak tahu terbuat dari apa itu. Makan roti. Makan mulu. Ngopi enak nih. Kau nggak mau ngopi? Kau minum kopinya, aku numpang celup-celup. Iya. Minum kopi pakai Reklona. Biar adeknya bisa halus-halus disetinggi lagi. Coba kau bikin kopi dulu ya. Kopi itu enak banget. Iyalah ya. Kita itu sampai kita nggak mau ganti kopi loh. Kopi itu enak banget. Coba kau bikin kopi lah. Kau teh tariknya? Hah? Kenapa? Aku kopi kau teh tarik namanya. Enggak, minum kopi. Kau minum kopinya, aku cuma celup-celup pakai roti. Aku minta celup-celup pakai roti karena aku takut nggak bisa tidur. Guli lah kita biar capek tidur. Ya emang mau nguli, karena emang kesini emang mau ngapain? Iya pergi nguli kita. Ya emang kesini mau jual diri. Mau lah dijual. Mau jual perawan lah. Iya. Duitnya buat kakak. Buat kakak beli motor, kan kita nggak punya motor. Kata Kali dia bilang, orang kalau dijual 1 M bisa nggak? Kata siapa? Kata Kali dia. Enggak, siapa yang bilang kita nggak mampu beli motor? Itu siapa? Jelasin anjing. Ini ya, nih kita jelasin ya. Katanya Wegom nggak mampu beli motor. Logika ya, kita berpakaian motor itu paling murah berapa sih guys? 15 juta. Ya, 15 juta kan 20 motor. lah, 20. Nah, 20. Tiket pesawat gua PP aja ke Amerika aja itu hampir 30 juta. Ya. Itu hampir 30 juta. Belum lagi yang lain-lainnya, belum lagi hotel, belum lagi makan. Gua pergi ke Dubai, pergi kemana. Ya Allah, motor itu gampang. 15-20 juta itu gampang kalau mau beli. Makanya lah, punya duit, jualan pempek, beli motor langsung kau. Beli motor, biar gak dihina. Sebentar, mohon maaf. Kalau bisa mobilmu yang di Palembang kau bawa ke Bali. Diam dulu, ini mau aku jelasin ya Nah. guys. Jadi ya, jujur nggak perlu jual pempek pun aku punya mobil guys di Palembang pribadi ya, atas namaku bukan atas nama orang tuaku. 3 bulan aku di Bali mau dikirim sama mamaku mobil Iya. itu. Apa, Aku izin sama Kak Gebi karena Kakak aku bilang bilang apa? sama Kak Gebi. Kakak bilang apa? Nggak Ya, usah. nggak usah. Bali Nih. ini macet, ngapain petenteng-petenteng bawa mobil? Tuh. 3 bulan olah di Bali, emaknya itu bilang, "Lah, mobilmu dikirim aja ke Bali." Karena nggak ada yang pakai di Palembang guys, dititip di rumah tanteku. Terus kata Ola, "Kak, mobil Ola bawa ke sini aja ya, ke Bali." "Mau ngapain? Buat apa?" Aku bilang, "Di Bali ini macet." Aku bilang, "Enak kemana-mana itu naik motor atau naik ojek online." Akhirnya nggak jadi dikirim. Kalau mau dikirim hari ini pun bisa. Mobilnya dia dikirim. Tunjukkan kau kirim.
Udahlah, aduh. Yang ngomong kayak gitu tuh rata-rata tuh yang ngatain orang gembel, lu lebih gembel. Ya, lu ngatain orang gembel, lu lebih gembel. Guys, aku mau info, kopi ini enak banget. Enak banget guys. Enak banget. Banget. Nggak di endorse ya. Ini nggak di endorse ya. Ini cappuccino yang ini nih. Fresco yang gambarnya ada gelas hijau kayak gini, enak banget. Kita biasa dulu pakai kopi ini, kopi luwak ya. Iya. Pakai kopi luwak itu. Pas kita cobain kopi ini, enak banget. Ini bener-bener enak banget. Tanpa reklona ya guys. Tanpa reklona ya kita minumnya ya. Tanpa reklona. Enak banget kopi ini. Syum, enak banget. Mereka OKB, iya bener. Gua mah ya, alhamdulillah. Mau dikatain gembel, katain miskin, yang penting gue di kampung punya rumah. Walaupun rumah orang tua gue bagusin ya, gue gedein, gue mewahin ya. Orang tua gue bawa ke luar negeri, gue bawa berangkat umroh, nggak apa-apa. Gue gembel di Bali, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Yang penting kita itu mendewakan orang tua kita. Makanya bapak gue tuh kalau udah telepon nama gue pasti nangis. Nangisnya kenapa? Rindu. Gue nggak balik aja nih ya. Setahun gue nggak balik. Gue cuma balik sekali gitu. Biasanya gue 3 bulan sekali balikan. Itu pasti kalau nelpon pasti nangis. Kapan balik? Kapan pulang? Makanya gue pulang ke Kalimantan aja. Abang-abang gue semuanya sayang sama gue, ponakan gue semuanya. Gak ada ponakan gue yang kurang ajar sama gue. Tidak ada satupun. Coba si Sahrul, ponakan dia, ngeliat dia di kampung langsung teriak sawan. Sawan ponakannya. Langsung nangis sawan. Iya, dia pulang. Diterima gak dia tidur di rumahnya dia? Enggak, tidur di hotel kan. Gak diterima say, tidur di rumahnya dia. Dia gak diakuin. Sama adiknya aja berantem. Sama bapaknya minta duit 500.000, minta transferin, dimaki sama dia. Adiknya dihina-hina sama dia. Makanya dia gak terima sama keluarganya. Emaknya meninggal tuh karena syok sama dia. Tiba-tiba dari jadi laki, dia operasi kelamin. Gak dapet restu. Kalau gue mah dapet restu. Sebelum mau operasi apapun, gue tanya dulu orang tua, gue tanya keluarga. Makanya gak syok orang tua gue. Lihat Jin makanya kabur, iya. Ponakannya langsung sawan loh ngeliat dia loh. Kalau aku, ponakanku semuanya nempel say, semuanya nempel. Gak ada ponakanku yang takut sama aku. Gak ada yang kurang ajar sama aku. Anak kecil itu paling tahu. Ya, anak kecil itu paling tahu mana orang baik, mana orang jahat. Tidak pernah anak kecil siapapun yang punya anak ngelihat aku sawan tuh gak pernah. Ya, gak pernah. Anak kecil bisa Anak kecil sama aku peluk, aku asuh, aku emong, aku deketin, nggak ada yang teriak, nggak ada yang sawan, nggak ada yang bilang bencong. Sahrul deketin anak kecil, sawan anak kecil pada teriak, tau nggak? Anak kecil tuh nggak bisa bohong, tahu mana orang jahat. 60-an. Coba ya. Kok 60? 18. Iya. Alvita, aku walaupun jurusan hukum nggak bodoh gitu duit ya. Oh iya. Sahrul sama Dedi ketemu di neraka nggak apa-apa, amin. Mudah-mudahan yang ngetik ini juga ketemu di neraka. Biar rame. Biar rame kita, nanti gua ke DJ. Lu ngedance sama Sahrul di neraka ya. Ya, gitu. Sama-sama kita nanti di neraka. Gua masuk neraka tapi nggak bulat-bulat. Nggak dijorokin sama malaikat. Kalau Sahrul baru depan pintu langsung jorokin, masuk lu katanya.
Saking bangsatnya dia, saking jahatnya dia. Kalau gue masuk neraka pelan-pelan dulu tuh. Tapi tetap masuk neraka juga gitu. Tapi nggak dijorokin. Kalau Sarul langsung dijorokin. Saking nggak ada amal ibadahnya dia di masa hidupnya. Nanti sampai neraka kita party. Gua nge-DJ. Tolong gini nih, kita dari neraka sampai bawah. Atas lagi. Bawah lagi kayak gitu nanti lu sama Sahrul ya. Gua nge-DJ aja. Nanti di neraka lu ngewek Sahrul ya. Ya kan? Surga neraka mah goib. Emang udah pernah mati suri lu bener kan? Soalnya kalau panas lu berisik lah, gua pusing. Surga neraka itu goib. Kita nggak pernah ada tahu, tapi setidaknya kita punya gambaran. Setelah mati itu ada alam barzah ya lah ya. Setelah kematian itu akan ada kehidupan lagi. Itu namanya alam barzah, tempat kita berkumpul, semua umat, semua manusia dikumpulin sampai pada masanya nanti tiupan trompet sangkakala, kayak gitu. Barulah semua tuh terpilih dengan sendirinya. Lu masuk neraka, lu masuk surga. Nah, kayak gitu. Gila enak banget lengkengnya. Beli lagi lancar malam. Enak kan? Wah, Kulitnya juga enak. Manis, coba lah kulitnya. Isinya enak tuh kali Mm. kolak. rambutannya enak enggak, Kak? Rambutnya enak. Enak. Kesinilah deh ke Sydney, nanti ke Melbourne, lihat Jambril. Iya nanti insya Allah ya, insya Allah. Pokoknya aku tidak bisa mengiyakan karena semuanya harus pakai duit. Gue baru ngomong. Ya, ini planningnya Iya. enak banget. Ah. Kayak paling, Pak. Semua tidak bisa aku iyakan karena semuanya harus pakai uang. Jadi harus oke kayak punya plan harus plan harus dulu, tapi tidak bisa mengiyakan. Terus plan ke US nggak dia kan? Hah? Plan ke US nggak? US mah gampang, visanya udah ada. Kau. Oh, Ya kau lah Lu mengurus. kan derita lu lah. Lu? Gua mah gampang maaf PR Australia. Gampang. ayo kayak mana ngurus visa weh? Ayo guys, beli Justified tuh guys, biar aku bisa liburan ke Amerika guys. Urus visa dulu, makanya ngurus visa nanti bareng sama Cevita. Yuke mau naik ke mana? Naik. Mana Yuke? Suruh dia request di live. Mana sih Yuke? Oh, nih Coco Yuke ya. Udah aku udah accept. Halo, Halo, sawadikap. Padi, kakak. Aroy mama, suai mama, aloy na. Terus gimana? Apakah ada yang akan kamu spill? Bolehlah di spill di sini. Muncrat. Jangan kakak, kasih dia napas dulu lah. Ya itu jangan dikasih napas biar dia lagi emosi banget. Makanya tahu banget tipe dia kalau dia ada emosi pasti langsung ngebawa orang tua. Oh makanya dia kan ngehajar orang tuaku tuh. Orang tuamu mampus apa? Aku dikirimin sama netizen banyak banget. Itu emosi. Aku tuh tahu. Aku pernah deket sama dia itu 1 tahun lebih. Yang benar-benar aku tahu di saat dia emosi dia nggak bisa tidur sampai pagi.
Aku tahu banget di saat dulu dia berantem sama LL, dia berantem sama Nikita, dia nggak bisa tidur sampai subuh, sampai aku kadang-kadang bangun pipis gitu, aku bilang tidur lalu, bilang kayak gitu kan, ngapain sih masih main handphone? Dia main handphone loh. Apa aja yang di telepon, siapa aja yang di teleponnya, apa aja yang diketiknya, apa aja yang dilihatnya. Dia kayak begitu. Aku udah hafal banget dia. Kalau dia lagi emosi banget, enggak terus pasti pelampiasannya itu dia nggak bisa tidur, pelampiasannya si kucing, pasti banget. Si kucing itu pasti digebukin lah, diomelin, dimaki, digampar. Aku udah tau banget. Sebenarnya gini ya Kak, aku tuh sebenarnya buat netizen tahu ya, aku tuh tidak mau berkubu-kubuan. Biar aku individual sendiri, dan aku tidak pernah mau settingan sama Gaby, sama Alin, sama Talia. Ada aku janjian sama Gaby? Gak ada. Gak ada kan? Aku DM sama Gaby pun jauh sebelum aku berantem sama Isa, betul kan? Karena aku tidak mau berantem sama Gaby, nggak mau berantem sama Maulang, nggak mau berantem sama Alin. Dan aku terbawa-bawa di sini, ya. Karena waktu dia live, story atau apa pasti ngejek-ngejeknya bawa-bawa aku. Sama. Makanya Kak Gaby marah sama aku kan, karena walaupun aku nggak kenal Kak Gaby, aku jadi kayak yang seolah-olah ngejek-ngejekin Gaby gitu kan, ya kan? Jadi di sini clear dulu ya guys, aku itu tidak ada kubu-kubuan ya. Aku sendiri di sini membahas tentang diri aku sama Isa ya. Sorry, gua taunya Isa ya. Aku nggak tahu nama-nama yang lain karena aku kenalnya dia Isa. Jadi kalau misalnya dia punya masalah sama aku itu masalah pribadi. Tapi karena aku tahu sesuatu yang terjadi sama Kak Gaby dan aku ada di sana, nanti kalau waktunya tepat aku bakal kasih tahu ke Kak Gaby langsung, nggak mau di depan netizen ini karena terlalu private Kak. Iya, lagian netizen ini banyak yang ular. Kayak di sini dia dia yang kayak apa mojokin si Sahrul, mojokin si A, si B gitu kan, ngedukung kita. Tapi nanti pas di yang bersangkutan live itu dia yang mojok-mojokin kita lagi. Aku udah hafal. Makanya kenapa waktu gue chat lu apa? Lu jangan bodoh, bilang percaya omongan netizen. Benar kan? Gue chat lu kan. Lu jangan goblok Yuka, jangan percaya omongan netizen. Lu dikomen sama netizen, gue nggak pernah ada ngomong yang dia kan, jadi Yuka tuh live, ada netizen ngomong apa gitu ya, dibaca sama Yuka gitu kan. Terus langsung Yuka bahas aku, padahal aku nggak pernah ngomong itu. Aku bilang ngomong itu di live gue, di story gue pun gue nggak pernah. Jangan goblok. Netizen itu suka ngomporin. Ya. Dan aku belum pernah kenal Kak Gaby sama sekali. Waktu aku datang ke Indonesia ketemu sama Isa, Kak Gaby sama yang lain udah musuhan. Dan aku nggak pernah DM, nggak pernah ngobrol sama Gaby. Sama sekali baru Februari kemarin 11, yang waktu aku bahas Gaby. Baru aku DM dia. Benar. Itu kan? Jadi tolong digaris bawahi bahwa di sini aku tidak pernah mau berkubu-kubuan sama Kak Gaby, sama Maulang, sama Bunda Kola, tidak. Tapi karena aku di sini sekarang dibawa-bawa karena apa katanya membela Bunda Korla lah, damai sama Meldi lah, terus gue jadi sasaran dikambing hitamkan karena gue yang manas-manasi katanya gitu. Jadi seolah-olah netizen tuh gara-gara gue apa si Isa ngebully Kak Gaby tuh gara-gara gue katanya. Kita tuh tahu banget dia nih ya, dia kalau misalkan dia udah nggak punya bahan untuk memojokkan seseorang, dia playing victim, seolah-olah kita yang memulai, kita yang ini. Jadi aku sudah hafal. Aku tuh berteman sama dia 1 tahun lebih. Aku tahu banget dengan karakternya dia. Makanya kalau netizen yang goblok, follower dia, yang selalu memuja dia, kayak sektenya dia, kayak ketua sektenya dia gitu kan, itu pasti akan berpikir, dia tuh baik, dia teraniaya, kita yang memulai. Padahal kalau misalkan orang yang kenal, orang yang tahu dengan karakternya dia, pasti akan tahu dia itu pinter banget memutarbalikkan fakta, pinter banget manipulatif, pinter banget playing victim. Aduh, kita udah hafal sama dia. Makanya dia bilang semalam, yang pas kau nonton live-nya dia bilang, iya si Weikom itu kalau udah kalah itu kan pasti bawa orang tua. Ada videonya, dipakai di handphone gue, nanti gue posting. Ada gue posting nanti. Dipakai di handphone gue ini, dia ngebahas, handphone gue satu lagi mana? Ini mumpung ada Meldi di sini ya. Meldi, aku sama kamu udah clear ya. Tapi gara-gara ini aku dimusuhin sama Isa. Yuka gini ya, lu kan di Amerika, lu fokus aja kerja,
Ibarat katanya kalau misalkan emang yang udah menjadi ibarat katanya hal yang toksik dalam kehidupan lo, tinggalin. Kayak gue ya, kalau gue berprinsip seperti itu. Kalau gue udah ngerasa toksik, gue pergi jauh-jauh. Sama Isa ya, sama si Sahrul itu, waktu sebelum gue berantem hal besar, gue udah ingat gak Ceh, yang pas kalian kebalik gue ngomong apa? Gue nggak mau ketemu. Gue bilang gue nggak mau ketemu. Terus kata si Talia, datanglah nak, hargain, ada Ciani juga lo, jauh-jauh kita datang. Dia bilang kayak gitu kan, nggak apa-apa lu benci sama dia, tapi jangan lu liatin. Gue pergi makan bubur kamseng itu, gue udah males, udah enak liat mukanya dia. Cuma gue berusaha untuk be nice, karena gue pikir ya udahlah, gue lupain hal yang pernah dia lakukan ke gue gitu. Dia nipu gue buat PT itu, segala macamnya, banyak banget, nipu tanah apa semuanya. Cuma untuk baik lagi gue nggak mau gitu loh. Gue berusaha untuk ya udah, gue berusaha be nice aja sama dia gitu loh, sampai akhirnya meledaknya itu pas di kasus Alin. Coba aku tanya dulu sama Kak Gaby ya. Kan Kak Gaby nggak tahu, pernah nggak Kak Gaby pernah nanya kenapa sih kalian bisa musuhan? Enggak. Kau musuhan sama dia? Kak Gaby sama Isa? Enggak. Dari pihak ya. Aku musuhan sama Isa. Karena apa? Aku musuhan sama dia itu gara-gara dia nipu aku beli tanah. Oke. Aku udah DP tanahnya, tanah goib. Nah, akhirnya gue juga. Tanah goib nggak ada, benar-benar nggak ada sama sekali itu tanahnya. Itu tanah goib, gue udah masuk DP 9 juta. Hah? Ya, bentar dulu, 9 juta. Udah gitu, gue PT. Buat PT, itu dia modalnya itu cuma berapa juta, terus di up-nya jadi 50 juta. Oke lah, mungkin bisnis. Tapi logikanya, gue kan temen lo. Di saat itu kan gue deket sama lo. Maksud gue gini loh, kita bolehlah berbisnis sama siapapun. Bisnis itu tidak pernah dilarang. Kau mau nge-up harga seperti apapun tidak pernah dilarang dalam bisnis. Tapi logikanya, kalau emang lu ngerasa gua anak lu pada saat itu, gua temen deket lu seperti itu, oke lah. Kalau misalkan kayak modal bikin PT 8 juta, lu up 20 juta, 25 juta, oke. Masih masuk akal logika. Ini di up 50 juta. 50 juta bikin PT yang dari modalnya nggak nyampe 10 juta. Itu kan nggak masuk akal kan? Lu ngambil markup-nya, ngambil untungnya banyak banget. Itu yang buat gue kecewa gitu loh. Gue kecewanya, kok lu begini ya? Padahal kurang apa lagi? Gue bareng sama lu bisa dapat centang biru, lu bisa dapat banyak follower, lu ngerti YouTube gue yang ngajarin, lu ngerti endorse itu gue ajarin. Siap dia bukan video, gue bilang salah, lu ngomong harus begini nih, dibuat lagi video baru lagi, gue ajarin semuanya. Terus kayak misalkan kayak dapat endorsean semuanya dipotong 25%. Gue kan dipegang sama dia, makanya kenapa dia sakit hati gue lepas dari dia. Kenapa? Karena gue itu tambang emasnya dia. Gue ikut sama dia. Endorsean gue kan banyak banget kan dari dulu kan. Gue visit store aja 15 juta sekali visit. 15 juta dipotong 25%, berapa tuh berarti didapat? 3 jutaan. Nah, 3 jutaan. Setiap visit, belum lagi yang endorse yang lain-lain semuanya. Jadi dia mikir gue ini kan tambang emasnya dia dong. Ya, gue yang menghasilkan duit, tiba-tiba gue ngejauh, gue ngindar. Makanya kenapa dipojokin si Talia, dibilang Talia itu jadi kompor buat gue, jadi jadi ninggalin dia gitu loh, buat gue ninggalin si Sahrul itu. Padahal emang gue nggak ninggalin dia itu karena gue udah banyak kekecewaan, nggak sejalan, karena lu nipu gue dari beli tanah, lu nipu gue dari bikin PT gitu. Jadi gue pikir, oh udahlah, gue lebih baik gue ngejauh. Makanya gue pindah ke Bali. Pengen hidup gue tenang, gue pengen ngejauh dari orang-orang yang toksik dalam hidup gue gitu loh. Oke, ini versinya dari aku ya. Yang kan aku nggak kenal Kak Gaby, nggak kenal Cevita, nggak kenal yang lain-lain kan. Aku tuh kayaknya berapa minggu sesudah kalian berantem, aku ada di apartemennya dia. Terus aku kepo dong, ada Meli juga di sana. Kenapa sih bisa sampai begini gitu kan? Kalian tuh bertemanan seru-seruan dan banyak gitu temennya, bukan cuman perorangan. Kalau aku sama Isa kan perorangan. Aku nggak geng sama Gandhi, nggak geng sama Meli, nggak sama siapa-siapa kan. Aku perorangan sama Isa kan. Terus dia bilangnya karena awalnya kaos Bauman katanya. Dia nitip sama Alin. Jadi tuh rasa sakit hati mungkin ya. Dia itu sosok yang mempersatukan kalian gitu. Terus Alin kayak yang nggak mau gitu dititipin kaos Bauman. Jadi dia tuh merasa sakit hati. Jadi dia kayak kecewa gitu. Gua kan titip, gua bakal bayar. Terus gua kayak gak dijustipin gitu sama si Alin. Gara-gara itu sih. Kalau si Nah, aku bicara ya versi yang kaos Bauman ya. Gini,
dia waktu pas Alin kan lagi ke Dubai. Terus dia ngechat gini, Neng katanya open just tip dong. Dia tidak pernah bilang just tip kaos Balman kan. Neng open just tip dong. Terus Alin jawab kayak gini, oh nggak bisa Mi, katanya bagasiku udah full, udah penuh, dibilang kayak gitu kan. Karena kan yang ada di pikiran Alin kalau misalkan lu bilang Neng open just tip dong, berarti kan lu suruh gua yang open just tip untuk orang-orang pesen dong, untuk orang-orang order dong. Nah coba kalau misalkan dia ngomong kayak gini personal ya, Neng aku boleh nggak nitip baju, Neng aku boleh nggak nitip baju brand ini atau tas brand ini atau apa, kan fokusnya kan berarti ke lu doang, pasti dibeliin sama Alin, nggak mungkin enggak gitu loh. Tapi lu ngomong Neng open just tip dong, ya Alin nggak mau lah, karena emang Alin ngerasa dia nggak open just tip, dia nggak mau open just tip gitu loh. Dia tidak pernah open just tip gitu, ngapain dia harus open just tip. Makanya Alin bilang bagasiku udah penuh Mi, dia bilang kayak gitu kan, nggak cukup lagi, dia bilang kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia fokus on point aja, Neng aku nitip baju dong, pasti dibeliin nama Alin, baju selembar doang. Orang berapa on doang itu satu baju. Begitu. Dia sakit hatinya di situ. Tapi waktu arisan kan si Taufik sama siapa jadi dibeliin gitu loh, Kak. Itu alibinya dia ya. Dia titip baju Balman, tapi yang dibeliin itu si Taufik sama satu lagi aku lupa orangnya siapa. Nah, ini aku bahas lagi ya. Jadi Alin itu sudah beli baju Balmong itu untuk si Taufik, untuk Thalia, untuk Kak Vera karena hadiah birthday. Karena karena waktu Alin ulang tahun, mereka itu semua ngasih Alin barang-barang branded juga. Jadi Alin beliin lah brand itu. Ya, memang itu Alin ide untuk belikan dia untuk hadiah ulang tahun. Tapi kalau si Sahrul itu dia ngechat Alin, Neng open just tip dong, dia tidak pernah mengatakan untuk Neng Neng nitip baju Balmong dong atau apapun, dia tidak pernah ngomong seperti itu. Makanya nggak dibeliin sama Alin. Tapi kalau misalkan dia ngomong, Neng nitip dong baju Balmong dong satu, pasti dibeliin Alin. Orang yang murah kok, cuma 3 jutaan gitu, nggak mungkin lah nggak Alin beliin gitu kan. Jadi itu permasalahan problemnya. Nah kalau misalkan pas dia bilang dia iri sama Thalia, Kak Vera, sama Taufik dikasih ulang tahun hadiah baju Balmong, sementara dia gini aja logikanya. Orang ulang tahun aja dia mengucapkan tidak mau. Apalagi memberi hadiah, katanya haram, tidak boleh. Padahal dia operasi kelamin boleh gitu kan. Itu kita berpikir pakai logika ya. Dia bilang tidak boleh. Ya, jadi dia tidak pernah ngasih orang lain kado, dia tidak pernah mau mengucapkan ulang tahun sama orang lain. Kenapa orang lain harus ngasih dia kado di saat dia ulang tahun? Dia nggak minta kado sih, dia bakal bayar. Kalau itu dia bilang sama aku gitu. Makanya dia bilang just tip kan. Cuman dia cemburu dan kecewa kalau Alin itu nggak beliin baju itu. Dan permasalahannya karena kalian itu kenapa tidak membahasnya langsung ke dia gitu. Seolah-olah kalian itu berkubu-kubu emang udah mau musuhan sama dia sih. Itu dia sakit hatinya sih di situ sih. Nah, ini lagi bahas kubu-kubu. Sebenarnya itu tuh sudah pas Alin bawa kayak gitu, Alin bawa pas ada dia, pas arisan. Alin udah kasih karena itu kado. Alin mengasih kado. Dan dia tidak pernah ada kata nitip baju itu. Terus dia ngerasa dibilang dia kecewa. Dia curhat sama si Idris. Idris posting lah. Mereka berdua peluk-pelukan menangis-nangis. Si Idrisnya. Mereka berdua membuat drama. Nah awalnya kan gue udah tegur. Udahlah, nggak usah buat story-story kayak begitu. Nggak usah posting-posting video kayak gitu yang akhirnya menimbulkan spekulasi dari netizen. Netizen ini kan suka berspekulasi kan, berspekulasi ya. Jadi oh ini lagi huru hara nih mereka atau apa. Padahal kan bisa diomongkan. Kalau misalkan, Neng, gua kan nitip sama lo, misalkan kayak baju Balmong atau apa gitu kan. Ya tinggal Ali juga menjelaskan, lo kan nggak pernah ada bilang nitip baju Balmong, lu suruh gua open just tip, kan bisa dijelaskan secara seperti itu. Nah si Idris ini malah ngomporin, membuatlah drama itu. Dia menangis-nangis dengan derai air mata dia gitu kan, diposting di feednya dia. Nah akhirnya netizen berspekulasi, netizen nyerangnya si Alin. Akhirnya Alin masih diam tuh, masih keep. Alin kan tipe orang yang malas ribut, dia nggak suka ribut gitu kan. Dia masih keep tuh. Akhirnya aku speak up, aku bilang udahlah, udah pada tua kok, nggak usah kayak begitu. Kalau misalkan emang ngerasa nggak ada something, tinggal diobrolin aja. Aku bilang kan ada nomor WhatsApp, ada nomor telepon, tinggal telepon atau kan sama-sama tinggal di Jakarta, tinggal ketemu, benar nggak? Tinggal ketemu, kelarin dulu begini, gue nggak suka sama lo begini, dan kan? Nah, tiba-tiba kenapa harus di-up di sosial media atau apapun dengan membuat percikan drama itu akhirnya menjadi besar gitu loh. Emang kakak ada masalah sama si Meli? Sama si Idris. Idris itu dari dulu itu setiap aku punya masalah sama siapapun nimbrung.
nimbrung. Makanya waktu pas aku sebenarnya nggak punya masalah sama dia, tapi pas di saat Sahrul punya masalah sama aku, dia tuh nimbrung, ngatain aku lonte lah, ngatain aku pokoknya macam-macam lah, ngata-ngatain aku mobil aja nggak punya atau apa. Makanya akhirnya disitulah aku emosi kan, aku bilang lu aja ngelontong, sampai sekarang aja lu ke Aussie aja ngelontong, ada di websitenya nih. Udah Dia, jengong. nggak apa-apa orang ya. Janganlah Kak, janganlah. Ada websitenya guys, ada dia sampai sekarang tuh dia ngelontong. Nah dia bilang iya lu kan nggak punya mobil, makanya akhirnya aku bahas gitu, lu nggak usah bahas mobil, rumah lu aja catnya ngelotek, gordennya nggak pernah diganti aja, lu benerin aja dulu rumah lu. Di situ puncaknya. Tapi si Meli itu udah minta maaf sama aku, dia udah minta maaf, masih ada di sini nih di handphonenya aku pakai live, ini ada voice note-nya, semuanya aku rekam. Aku bilang Mel ini aku rekam ya, aku bilang kayak gitu kan, oke Kak rekam aja. Dia udah minta maaf sama aku nggak akan pernah ngusik kakak lagi, bahas kakak lagi, bahas Alin juga, dia bilang kayak gitu. Aku nggak akan pernah bahas. Aku bilang ya udah, kalau misalkan lu masih bahas, berarti lu siap perang ya sama gua, oke Kak. Dia masih ada bilang kayak gitu. Tiba-tiba masih itu aku disentil, aku sama Alin disentil, berarti kan dia yang siap perang kan. Tapi di kehidupan nyatanya kalau misalnya si Mami live dan si Meli datang, dia diem sih. Walaupun waktu off live juga dia bilang, Meli lu ngapain sih ituin si Gaby. Dia sebenarnya nggak berani, mungkin gimana ya, takut dibully juga kali sama netizen kali. Tapi Meli itu emang pinter playing victim, dia pinter banget. Orang sekarang logikanya ya, dia gara-gara iri sama LL aja, kan dia yang ngebongkar LL, ngebongkar semuanya postingan yang video dia masih di save, ternyata LL yang habis operasi kan, dia yang publish ke media, terus dia publish semuanya foto zaman LL masih lama, masih foto-foto lama, semuanya masih zaman Cleo kan, dia semuanya tukang posting, dia semuanya tukang publish. Dengan keirian dia, Meli itu orangnya iri hati dan pintar playing victim. Nah kalau si Sahrul itu orangnya itu manipulatif, playing victim, sama orangnya pintar memutarbalikkan fakta. Aku sih rada kaget sih. Kemarin aku udah minta maaf, tapi tetap aja kayak sampai begini gitu. Kirain aku ya dia bakal ada waktu untuk tenang. Tapi malah aku dibahas-bahas. Terus sekarang udah mau ngajak-ngajak Meli lagi gitu kan. Karena nggak ada yang mau speak up tentang aku gitu. Kalau aku emang pernah berantem sama Meli gara-gara duit gitu kan. Oh. Jadi aku berantem individual sama Meli. Kenapa dia minjem duit? Bukan minjem duit, dia kan ini aku udah pernah bahas di live aku ya, dia kan brand ambasadornya klinik yang dia PRP segala macam. Terus gue bilang, Neng aku mau dong ini tanam rambut atau apa. Dia bilang, nggak usah tanam rambut, PRP aja bisa, dia bilang gitu. Ya wes, aku konsultasi dulu nggak apa-apa ya. Terus kita ke sana, rumahnya apartemennya di Kokas kan. Yeah. Kliniknya di BSD di Bintaro, jauh banget. Nah disitulah aku konsultasi, terus dokternya bilang ya udah nggak bisa katanya, kalau misalnya maupun harus lebih dari 10 kali treatment biar tumbuh, dan itu nggak garansi. Dia bilang ya udahlah dok, aku mau tanam rambut aja di Turki, aku bilang gitu. Ya wes, si Meli marah-marah, kamu Yoko gimana sih, aku udah janji udah bawa kamu ke sini segala macam. Jadi salah paham, dia ngadu-ngadu Isa. Terus gue bilang ya udah, gue bayar aja 2,5 juta, beli paket apa aja lah biar lu happy, gue bilang gitu kan. Terus kita bawalah ke rumahnya si Meli di situ. Gue ke rumahnya Meli, jadi kalau kakak bilang rumahnya gimana-gimana, gue tahu karena gue udah ke rumahnya sana. Ya. Gue kan mau bahas rumahnya. Rumahnya jauh banget di Banten sana ya. Dia bawa aku sama Yudi. Tahu dong Yudi, temennya yang koko-koko cakep itu. Aku di setting-settingin lah, katanya bolehlah sama Yudi segala macam, karena dia tahu aku baru cerai, jadi aku ada duit gitu kan. Bolehlah beliin Pajero lah, apart lah segala macam lah. Jadi dia ngejual Yudi. Ngejual Yudi ke aku gitu. Kata gue, aku nggak mau gitu kan. Ujung-ujungnya berantem Kak, gara-gara si Mel ini ngomong sama si Isa, si aku tuh malu-maluin gue, udah mah nggak jadi itu treatment segala macam. Kedenger lah ke kuping aku. Gue gebrak itu, dia langsung bilang, lu ngomong apa? Ya, gue nggak malu-maluin lu. Duit gue 1,5 juta udah keluar, gue bilang gitu ya. Satu lagi, gue nggak perlu apartemen di kos-kas. Gue punya duit, kalau emang gue mau, gue bisa cari sendiri.
Di situ dia ngamuk segala macam. Gua rekam. Dia lupa jati dirinya keluar di situ. Terus Isa langsung ngomong, Yoke, kamu kan teman mami, ya. Tolong kalau misalnya kita punya masalah, jangan di-up di sosial media. Katanya begitu ya. Di situ ada Gandhi, ada Fahri, ada banyak orang. Jadi yang saksi itu bukan ada mantannya juga di sana, mantannya si Meli di sana. Jadi dia kaget gitu, Meli ada sifat yang itu yang keluar. Ya udah, daripada gue juga orang baru kan di Jakarta kan ya, karena aku dari Amerika kan nggak punya teman di Indonesia. Aku kira udah aku ngalahin ego aku minta maaf, terus dia suruh minta aku delete itu video. Cocok. Ya kan tuh netizen. Jadi biar kalian tahu, biar nggak satu arah gitu loh. Jadi kalau netizen ini kan kalau misalkan kayak dengar aku ceritakan, bilangnya aku pembohong, dibilangnya aku suka mengada-ngada atau apa. Ya kalau misalkan aku pembohong, aku mengada-ngada, ya udah kalian bebas. Kalian mau percaya dengan aku, bebas. Kalian mau percaya dengan si Sahrul, bebas. Sama juga seperti Yuka. Yuka mau ibarat katanya mau menjelaskan hal apapun, pasti orang mikir lu bakal lu ular, lu kepala dua, lu apa atau apa. Tapi kalau misalkan di saat ada dua sisi yang misalkan ada orang yang tahu, itu pasti akan orang tuh akan menilai siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang harus dipercaya, siapa yang nggak harus dipercaya. Kalau gua bukan orang baik. Gua tidak pernah mengatakan gua orang baik. Gua itu bukan orang baik. Gua itu pernah dan sering melakukan kesalahan, dan kalian pun tidak perlu percaya sama gue 100%. Kalau kalian mau percaya, monggo. Kalau kalian nggak mau percaya sama gua, bodoh amat. Itu prinsip gue. Merdeka. Tapi intinya lu tidak Cocok temenan sama aja cocok. Tapi logikanya kalau orang berpikir dengan perspektif yang positif ya. Kalau gue orang jahat, gue pasti akan ditinggalkan sama teman-teman gue. Buktinya sampai sekarang Alin 20 tahun lebih berteman sama gue. Tetap sampai saat ini, ya. berdiri terus. Betul. Ola dari 2017. Alvita dari 2018. Ezi dari 2016. Banyak lagi. Oli dari Yang paling lama bertemanan sama si Isa di grup kalian Ceyani bukan? ya, Ceyani. Dia pun iya. Ceyani difitnah, Ceyani dijelek-jelekin gara-gara Ceyani nggak pinjamin duit dia. Ya, soalnya dia bilang itu, aku sih kecewa, Ceyani harusnya ngebelain aku. Sama Vera juga udah lama kayaknya ya? Sama siapa? Vera sama Iya. Isa, lama juga. Gara-gara Balmong sama Vera itu. Iya, gara-gara Balmong. Tuh, logikanya guys, dia tuh hal sepele aja. Kayak sama Ceyani, gara-gara Ceyani nggak minjamin dia duit. Dulu kan dia kan, zaman dia berantem sama Nikita kan dia selalu pinjam duit Ceyani, dolar Ceyani tutup pamer tuh. Dolar supaya dianggap orang itu duitnya dia, padahal itu duit Ceyani, dipinjamin sama Ceyani. Gara-gara nggak dipinjamin duit, dia mau pinjam duit berapa gitu, nggak dipinjamin sama Ceyani. Udah gitu dia nggak diajak arisan sama Ceyani, berteman sama lebih dekat sama anak-anak yang lain. Jadi dimusuhin, Ceyani difitnah, udah bangkrut, miskin, macam-macam deh, difitnah macam-macam. Diamond tuh udah terakhir. Diamond tuh udah terakhir yang dia ngutang belum lunas kan, yang ngutang berlian kan, berlian yang dipakai pamer-pamer kayak gini kan utang semua, belum bayar, ditagih dong sama Ceyani pelan-pelan, udah gitu dijual sama dia. Udah ini gue jual katanya, dia jual. Nge-lag ya? KGB yang nge-lag atau aku sih? Enggak, ini tadi lowbat, peringatan lowbat. Sama Eke juga. Oh ya, kalau kalian nggak pernah tahu sama Ceyani itu, dia temenan belasan tahun. Iya, belasan tahun. Dari dia masih punya Kenti, dari dia belum betete, dia temenan sama Ceyani. Sampai akhirnya Ceyani dimusuhin sama dia gara-gara nggak minjemin dia duit. Gara-gara uang utangnya dia, utang cincin berliannya dia. Ya wajar dong, namanya orang bisnis kan harus mutar duit. Apalagi waktu itu ditagih keadaan COVID, tokonya tutup, semua tutup. Orang nggak ada pemasukan. Wajar dong orang nagih di saat lu punya utang. Masa orang nagih? Itu loh guys. Jadi dimusuhin Ceyaninya. Kak Vera juga dimusuhin gara-gara Kak Vera itu dapat baju kaos dari Balmang dari Alin. Itu benar. Sesepele itu sih sebenarnya masalahnya sih. Intinya apa masalahnya semuanya dia bukan dibeliin.
Enggak, dibeliin sama Alin, kado. Dia ulang tahun. Karena waktu pas Alin ulang tahun, Alin dikasih parfum Chanel apa-apa gitu. Iya, benar. Itu benar-benar. Soalnya dia bilang, lah si Taufik sama Vera aja dibeliin. Gua yang bayar, gua nggak dibeliin, dia bilang gitu. Iya, karena kan waktu pas Alin ulang tahun, Taufik itu ngasih kado apa gitu. Terus apa namanya, Kak Vera ngasih kado parfum Chanel atau apa gitu. Pokoknya ngasih barang lah. Makanya si Alin pas mereka ulang tahun, Alin beliin gitu loh, beliin baju kaos Balmong. Jadi guys, di sini aku bukannya mau berkubu-kubu, aku cuma mau menjelaskan kenapa sih gitu mereka berantem, dan ini sisi aku karena Mami Isa pernah kasih tahu aku kenapa mereka berantem gitu. Jadi ada sisi dari KGB, ada dari sisi aku gitu loh. Karena aku berkenalan sama Isa waktu mereka udah berantem gitu loh ya. Dan sekarang gue jadi victimnya, victim lagi gitu loh. Kayak sekarang udahlah, lu udah di Amerika, lebih baik lu fokus kerja, berteman seadanya. Berteman seadanya. Kayak gue aja sekarang benar-benar gue perkecil circle gue. Jadi dengan sendirinya itu di saat kita umur 30 ke atas itu dengan sendirinya nanti itu orang-orang tuh akan lepas dengan sendirinya orang-orang jahat. Makanya sekarang gue, lu mau berteman sama gue, monggo. Lu nggak mau berteman sama gue, sono. Udah simple aja hidup sekarang. Gue lebih baik sekarang kalau misalkan gue punya masalah atau apa, gue curhat sama cicak, gue curhat sama semut, gue curhat sama angin badai gitu kan. Begitu aja sekarang, simple hidup itu sekarang. Nggak usah banyak-banyak teman. Teman itu walaupun cuma 3, walaupun cuma 5, nggak apa-apa. Yang penting produktif dan itu benar-benar teman, real teman. Ngapain sekarang banyak? Tapi awalnya aku juga kayak memihak ke dia gitu, seolah kan dia teman aku kan. Jadi aku bilang, kok si Gaby ini itu ya giling ya, karena sama-sama panas gitu loh Kak. Jadi aku nggak tahu siapa yang benar, ngerti nggak sih? Walaupun kalian banyak bergrup, jadi aku bilang, kok si Isa seolah-olah dibully, ngerti nggak sih? Gitu Ya, kan. karena dia tuh pinter memutarbalikkan fakta. Jadi orang-orang itu yang tidak punya masalah dibawa sama dia. Pokoknya dimanipulatif supaya orang itu percaya dengan omongan dia, seolah-olah orang tuh jahat sama dia dan dia yang teraniaya gitu loh. Dia yang terzolim. Kita mah udah hafal banget sama dia, udah hatam malah, bukan hafal lagi, udah hatam. Ibarat katanya kalau kita ngaji itu udah hatam berapa juz itu udah. Satu pihak, terus jangan ikut-ikutan. Tuh, buat netizen itu jangan dengerin satu pihak. Kalian itu harus dengar di dua sisi. Kalau kalian mau tahu tentang permasalahan orang, terus jangan ikut-ikutan. Karena sekarang ini loh, di saat kalian ikut-ikutan, sok tahu atau apapun, ya kita mah nggak masalah. Dosa kita lu sedot, ya. Dosa kita lu sedot gitu loh. Gue mah gak masalah, makanya kayak si Taru dari kemarin tuh bahas gue, terus sampai dia kayak liburan tuh gak happy. Padahal gue mah bodo amat ya, gue fokus dengan justipan gue, dengan dagangan gue, dengan geret-geretan karung gue di Bangkok. Dia ngebahas gue, sampai titik-titik semua pasti ada kata wegong di Jepang. Sampai gue bilang, nih orang sakit jiwa kali gue terus dia. Harusnya kalau misalnya emang lu enjoy, lu kaya, lu bahagia, lu enjoy with your life, you enjoy with your holiday. Ngapain lu bahas gue terus, bahas orang terus gitu di saat lu lagi dalam waktu holiday, liburan. Cuma ya itulah orang namanya orang sakit jiwa kan susah gitu loh. Sebenarnya dia kangen sama Kak Gaby sih. Sejujur-jujurnya ya, karena kenapa? Tahu, nih ya, dia itu paling sayang sama aku. Aku tahu banget, dia itu dulu paling sayang sama aku. Aku doang yang orang bisa ngehina dia, yang buat dia tapi dia ketawa. Aku mau dia kayak apapun, muka lu bopeng banget, muka lu gerakan banget, ketawa. Dia nggak pernah marah sama aku, nggak pernah tersinggung. Karena dia sayang sama aku. Karena pertama gini, kenapa dia sayang sama aku? Aku nggak pernah tersinggung juga dia katain apapun. Makanya kayak kita kata-kataan, aku nggak pernah marah, nggak pernah tersinggung. Aku tahu, dia tahu banget karakterku. Udah gitu. Kenapa dia sayang sama aku? Karena aku menghasilkan uang buat dia. Aku banyak bantu dia. Dia bisa verify, dia bisa terkenal, dia bisa punya YouTube, punya apa. Aku yang tukang ajarin. Iya sih, makanya itu sih, makanya dia kenapa bisa berdamai sama El, karena dia tahu temennya itu udah nggak ada lagi yang real gitu loh. Kalau kita berantem, kita bisa memaafkan, tapi kalau misalnya dia udah melewati batas, kita juga manusia ya, kita kesel juga gitu, nggak percaya lagi, masa temen jadi toksik gitu kan? Benar.
Kalau misalkan mau dulu ya, kalau misalkan dia nggak ikut-ikutan kayak drama kayak begitu, nggak buat drama kayak gitu sama Meli, mungkin gue masih bisa calm down, masih bisa calm down, masih bisa kayak oke lah, yang dia udah ngelakuin kesalahan. Gue tuh tipe orang yang kalau misalkan orang ngelakuin kesalahan pun gue masih bisa maafin. Tapi di saat dia udah membuat yang suatu problematik sampai kayak masalah klub gua kebakaran, sampai bawa orang tua gue, dia loh yang mulai bawa ngahina bapak gue, ngahina bokap gue, nyokap gue, lain-lain. Menurut gue udah fatal. Lu mau sembah sujud di kaki gue pun gue nggak akan bisa maafin lo gitu loh. Even nanti suatu saat gue udah nggak ada dendam sama lo, tapi gue nggak bisa berteman sama lo lagi gitu loh. Udah enough. Karena itu yang bakal terjadi sama LL juga kan, sampai dia dideketin, sampai maafin gue nggak, maafin. Ya, makanya someday mungkin kalau misalkan dia ketemu gue, dia minta maaf atau gue minta maaf, atau ya kita saling memaafkan, tapi gue untuk berteman sama lu nggak akan bisa lagi gitu loh. Udah sakit hatinya gue tuh udah kayak apa ya, udah berdarah, udah nggak bisa dimaafin gitu loh. Gue kalau misalkan emang suatu saat kita kayak saling kita maafan pun, tapi gue nggak bisa berteman sama lo, maaf gitu loh. Gue maafin lo dengan kesalahan lu semua yang udah lu lakuin ke gue, tapi untuk berteman, sorry to say, gue nggak bisa. Gue udah nggak bisa gitu loh, karena ada beberapa momen yang lu jahatin gue, yang gue bener-bener yang nggak bisa maafin lu sampai saat ini. Tapi untuk yang poin lain, lu mau ngehina gue apapun, gue nggak masalah, gue bodo amat gitu loh. Tapi ada beberapa poin yang gue nggak bisa maafin lo gitu. Ya seenggaknya aku udah baru kenal sama Kak Gaby, baru kenal sama Cevita. Aku disayangkan momennya karena kericuhan ini sih, bukannya karena ya kita kenalan di tempat yang netral ya. Terjadi jangan disangka kita berkubu-kubuan, tolong jangan netizen. Cuma ini di momen yang masih panas, jadi makanya aku juga tidak mau membahas yang apa-apa, takutnya aku jadi kompor. Kak Gaby juga sekarang lagi masih ya bahas-bahas yang biasa-biasa aja. Aku tidak mau membakar apa yang terjadi dulu-dulu, aku nggak mau gitu ya. Bukan ngebakar klub gue kan. Gak apa-apa. Makanya kan netizen bilang kan, klub lu kebakaran gak apa-apa. Klub gue mau kebakaran, mau gue bakar sekalipun, gue yang ngebakar sendiri pun, klub gue kok. Gue gak pakai investor loh. Gue buka bisnis dengan dana gue sendiri tanpa investor satu orang pun. Jadi di saat mau gue bakar sekalipun, gue lindes pakai tronton, ya gue mau timbun dalam tanah kuburan pun, itu klub gue pun, klub gue. Ya, tetap klub gue. Gue pakai dana sendiri, gue nggak pakai investor, gue nggak punya tanggung jawab atas dana investor. Ya dimaafin aja lah ya Kak ya. Gue sebenarnya sama dia maafin tuh ya udah dari dulu udah gue pikir gue udah nggak gini loh, nggak nganggep dia. Semenjak pas udah gitu gue pikir gue nggak nganggep dia, gue nggak pernah nganggep kenal dia, gue anggap aja ya udah itu orang udah mati gitu loh dalam hidup gue, dalam memori gue dan lain-lain. Tapi dari kemarin kok gue diusik terus dari sebelum ke Jepang sampai pulang ke Jepang, kok gue terus dibahas, sementara gue enjoy dengan hidup gue makan, gue just tip, gue cari duit, cari nafkah, gue enjoy dengan gue udah sibuk gitu dengan kehidupan gue. Karena itu kebiasaannya dia kan, biar engagementnya naik dia harus membahas orang kan. Dia udah bahas nih kita atau musuh-musuh yang lain, yang musuh-musuhnya dia udah nggak bisa dibahas. Jadi satu, kangen sama Kak Gaby. Kedua, yang masih bertektokan itu Gaby sama Isa gitu loh. Iya. Dan dulu abang ewe dede bang, abang ewe belaka, abang goyang yang keras bang, abang jangan muncrat di dalam abang. Udah ya gitu dulu ya Kak Gaby ya. Salam kenal ya Cevita, Ola ya. Ya kita mau keluar sebelum hujan ini karena kita harus belanja just di pas orang. Tolong di DM ini ya. Udah, pokoknya semuanya terima kasih untuk semua netizen, terima kasih juga untuk Yuka udah masuk. Pesan terakhir buat netizen, jangan ngompor-ngomporin lagi semua orang ya. Main aja netizen kan hiburannya kayak begitu.
netizen itu yang nggak punya pekerjaan ya, kelebihan kuota, pasti kayak begitu suka ngompori. Jadi biarin aja. Itu tugas netizen ya, biar mereka happy, lu bahagia, lu kompor-komporin, lu posting, lu komen apapun, mau jadi ular kepala 10 pun terserah ya. Yang penting gua nasihatin buat netizen yang muslim di sini, di saat puasa, taubat, puasa, ibadah, jangan mantengin sosial media, jangan nyinyirin orang, jangan ngomporin orang. Ya, off dulu kerenya. yang kere, yang jadi lonte, off dulu sayang bulan puasa ya. Jangan lendir terus lu cari ya. Jangan lendir lu cari amal ibadah biar nanti di saat selesai lebaran kita bisa ngelonte lagi sayang ya. Duit lagi. Jangan pas puasa lu lendir terus yang lu cari. Jangan, ibadah yang lu cari. Oke, baik Kak Gaby, baik semuanya. Thank you. Buat semua netizen yang nonton, jangan lupa beli just tipan kita ya. Cek di story. Hola, bye-bye.